MSIB Batch 7 ini. Nah, di sini mungkin saya akan mengundang ada Mbak Shinta dari tim MSIB. Halo Mbak Shinta, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Hani. Oke, halo Senang Mbak sekali bisa. Shinta, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan semangat nih Mbak Hani. Alhamdulillah, siap dong. Kita harus semangat ya untuk siang hari Pastinya ini kita bisa dong. share untuk program-program MSIB Batch itu apa aja sih yang baru gitu ya Mbak ya, yang sedang sekarang lagi jalan gitu ya Mbak program untuk pendaftaran mahasiswanya. Dan di sini juga ada dari Head of Metadata Training sekaligus juga PIC Mitra Kampus Merdeka untuk Mitra Sinergi Transformasi Digital ada Mas Toar. Halo Mas Toar, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Mas Toar, Mbak Shinta sudah hadir untuk sosialisasi bersama dengan Metadata Academy di siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, mungkin kita akan mulai sesinya ya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk bisa Recording disimak in terlebih progress. dahulu. Ada pemaparan nanti dari Mbak Shinta terkait dengan general program dari MSIB Batch 7 dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Toar untuk program apa saja yang kami buka di Metrodata Academy, baik program magang maupun studi independen bersertifikat. Silakan, the time is yours, Mbak Sinta dan Mas Toar. Mungkin dari Mbak Sinta terlebih dahulu. Silakan, Mbak Sinta. Siap Mbak Hani. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Hansel Toartioho selaku Head of Metrodata Academy Training. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, serta yang saya banggakan nih teman-teman mahasiswa, calon peserta MSIB Angkatan ke-7. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya akan membersamai teman-teman untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan MSIB ya. Sebelumnya izin share screen. Apakah sudah terlihat Mbak Hani dan teman-teman? Sudah terlihat, Mbak Oke, Sinta. oke. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih dengan MSIB. MSIB ini merupakan magang dan studi independen bersertifikat, di mana MSIB ini merupakan salah satu program flagship dari Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Nah, teman-teman, untuk lulus perkuliahan, teman-teman harus menempuh sebanyak 8 semester. 5 semester diantaranya, teman-teman akan belajar di kampus. Nah, teman-teman nih memiliki hak untuk belajar di luar kampus sebanyak 3 semester. Nah, 2 semester diantaranya, teman-teman bisa bergabung nih di program BKM untuk magang, tukaran mahasiswa, kegiatan berwirausaha, maupun kampus mengajar. Nah, teman-teman, permasalahan serius di ketenagakerjaan yakni masih besarnya angka pengangguran terdidik. Persentase tingkat pengangguran terbuka adalah 5,32%. Nah, ekspektasi Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah target penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga berada di angka 4%. Ini relate nih teman-teman dengan tujuan MSIB, yakni mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Nah, MSIB ini merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam hal keterserapan di dunia kerja. Berdasarkan hasil survei kajian dampak program bagi kompetensi mahasiswa melalui metode self-assessment dan uji statistik menunjukkan bahwa mahasiswa alumni MSIB memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif. Mahasiswa alumni MSIB juga memiliki kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata dan lebih baik dibandingkan alumni program lainnya. Sudah ada hampir 500.000 mahasiswa yang mendaftar di program MSIB. Ini sudah tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia ya teman-teman. Sudah ada juga sebanyak 156.457 mahasiswa yang bergabung di MSIB, mulai dari MSIB Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 6. Nah, teman-teman, sudah ada sebanyak 1.171 nih organisasi yang menjadi mitra MSIB, mulai dari bidang government, manufacturing, dan bidang-bidang lainnya. Sudah sebanyak 3.134 perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk bergabung di MSIB. Nah, apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti program MSIB? Nah, teman-teman nantinya akan mendapatkan pengalaman kerja secara langsung nih
di industri atau institusi mitra. Teman-teman juga akan diberikan proyek nyata oleh industri atau institusi mitra. Nantinya teman-teman juga akan berpeluang mendapatkan golden ticket atau direkrut langsung menjadi karyawan di mitra tempat teman-teman magang atau SI. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan berpengalaman. Nantinya teman-teman juga akan mendapatkan rekognisi nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Nah, teman-teman, proyek nyata yang akan teman-teman dapatkan ini sangat bervariasi ya. Di antaranya adalah membuat chatbot untuk membantu proses kerja, membuat SOP teknis untuk pemberdayaan masyarakat, redesign dan rebranding desain untuk meningkatkan engagement, dan ratusan proyek nyata lainnya. Ini tergantung pada lowongan yang teman-teman apply gitu. Nah, teman-teman, manfaat MSIB bagi alumni di antaranya waktu tunggu alumni MSIB mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah adalah 1,1 bulan lebih cepat dari rata-rata nasional yang 4 bulan. Gaji pertama setelah lulus adalah 1,78 kali UMP lebih besar dari rata-rata nasional, yakni 0,72 kali UMP. Teman-teman juga dapat mengikuti sertifikasi kompetensi dan memperoleh gelar non-akademik. Dijaring melalui MSIB Alumni Space di seluruh Indonesia. Nantinya akan meningkatkan ini ya networking teman-teman. Nah, MSIB juga dapat memastikan mobilitas vertikal terjadi yang memungkinkan alumni MSIB naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki Dudi. Adapun manfaat MSIB bagi perguruan tinggi dan mitra Dudi diantaranya perguruan tinggi atau prodi dapat mewujudkan link atau match dan potensi kerjasama langsung dengan mitra Dudi. Program MSIB ini berdampak pada ketercapaian IKUPT, secara spesifik pada IKU 1, IKU 2, dan IKU 6. Nah, program MSIB dapat memberikan kebermanfaatan bagi mitra Dudi dengan menggantikan program manajemen trainer dan adanya potensi kerjasama antara perusahaan dengan PT atau prodi secara langsung. Nah, MSIB juga dapat meningkatkan citra mitra Dudi karena lowongan MSIB ini dapat diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, sudah ada lebih dari 1.200 mitra yang bergabung di MSIB, mulai dari bidang government atau NGO, banking, energi dan telco, manufacturing, retail, consulting, dan akademik, serta bidang-bidang lainnya. Teknis mengikuti program MSIB. Nah, teman-teman, MSIB ini terdiri dari 2 program, yakni magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Magang bersertifikat ini pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis sustainable initiative. Mahasiswa bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Mahasiswa diberikan proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, magang bersertifikat ini merupakan langkah awal menuju karir profesional, di mana program pembelajaran terstruktur dan berbasis proyek, dipandu oleh seorang mentor yang merupakan staf profesional penuh waktu dengan rasio maksimal 1:10. Nah, magang bersertifikat ini imersif dan berdampak, di mana sertifikat industri di akhir magang yang menjadi bukti proses mahasiswa menuju dunia profesional. Nah, nantinya teman-teman akan melaksanakan magang selama 5 bulan secara luring di lokasi mitra. Nah, di akhir program nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari mitra MSIB. Nah, bagi teman-teman magang juga akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa. Jadi, bagi teman-teman yang nantinya lolos mengikuti magang di lokasi yang jauh nih dari lokasi domisili teman-teman, tidak perlu khawatir karena nantinya teman-teman akan mendapatkan bantuan mobilisasi baik itu keberangkatan dari lokasi domisili teman-teman menuju lokasi penempatan mitra dan juga untuk mobilisasi kepulangan dari lokasi penempatan mitra menuju lokasi domisili teman-teman. Nah, bantuan mobilisasi ini yang diakomodasi berupa tiket pesawat dan kereta api. Nah, selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Perlu saya tekankan di sini ya, teman-teman. Bantuan biaya hidup ini bukan gaji, bukan intensif, melainkan beasiswa dari Kemendikbudristek, di mana bantuan biaya hidup ini akan diberikan pada bulan ketiga dan bulan kelima. Adapun studi independen bersertifikat ini, teman-teman akan selama 5 bulan belajar kurikulum studi independen. Untuk studi independen ini pembelajarannya mandiri dan studi kasus real. Untuk pelaksanaannya secara daring ya teman-teman. Nantinya teman-teman akan didampingi oleh mentor profesional, di mana satu mentor ini akan mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik. Sertifikat ini bisa
data analis, data scientist, maupun desain grafis, dan sertifikat lainnya ya teman-teman sesuai dengan posisi yang teman-teman apply. Nah, nantinya juga akan dikonversi SKS minimal 10 dan maksimal 20 SKS. Nah, teman-teman pasti banyak bertanya nih, apa saja sih persyaratan untuk mendaftar di eh, MSIB ini khususnya ya? Nah, teman-teman merupakan mahasiswa yang berasal dari PTN atau PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Teman-teman merupakan mahasiswa vokasi dan S1, bukan alih jenjang atau lintas jalur. Dan teman-teman merupakan warga negara Indonesia ya, bukan warga negara asing. Nah, minimum semester saat mendaftar bagi mahasiswa vokasi yakni semester 2 dan bagi mahasiswa sarjana atau S1 minimal semester 4. Teman-teman merupakan mahasiswa aktif saat mendaftar dan mengikuti MSIB. Jadi teman-teman tetap harus membayar uang kuliah dan melakukan KRS. Nah, teman-teman juga harus memperoleh izin dari orang tua, ketua program studi, dan pimpinan perguruan tinggi. Silahkan teman-teman bisa mendaftar di situs web atau platform pada laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Teman-teman harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Adapun berkas yang wajib dipersiapkan oleh teman-teman diantaranya adalah KTP, asuransi kesehatan, transkrip nilai, CV, dan sertifikat pengalaman organisasi. Untuk sertifikat organisasi ini bersifat opsional. Adapun berkas yang wajib dipersiapkan pimpinan perguruan tinggi yakni surat tugas. Nah, 5 langkah persiapan MSIB. Yang pertama, silakan teman-teman daftarkan diri di web Kampus Merdeka. Nah, teman-teman, seluruh proses MSIB akan menggunakan platform website Kampus Merdeka ya, baik SR dan SPTJM. Silahkan teman-teman daftarkan diri dan pastikan data yang dimasukkan adalah data asli. Silahkan teman-teman pilih lowongan yang sesuai. Mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan dosen pembimbing atau wali untuk perencanaan pengakuan SKS, mitra apa saja yang dapat dipilih, dan informasi lainnya nih untuk mengikuti program MSIB. Silahkan teman-teman persiapkan CV dan portofolio terbaikmu. Pastikan kualifikasi terbaikmu tampil di CV atau portofolio sehingga dapat berpeluang di mitra yang kamu inginkan. Nah, teman-teman juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi proses seleksi. Setelah perusahaan melakukan seleksi berkas, perusahaan akan melakukan seleksi berikutnya nih. Bisa interview, bisa FGD, tergantung kebijakan mitra masing-masing. Nah, proses dan tahapan ini akan sepenuhnya diserahkan ke perusahaan. Nah, setelah lolos, nantinya teman-teman akan menerima offering atau tawaran dari mitra. Nah, menerima offering dari mitra berarti teman-teman menerima segala ketentuan yang berlaku di MSIB dan mitra terkait. Nah, teman-teman bisa mendapatkan lebih dari satu offering, tetapi teman-teman hanya boleh menerima satu offering. Jadi, jika nanti teman-teman sudah menerima salah satu offering tersebut, maka offering yang lainnya akan terkunci dan hangus seperti itu. Dan durasi untuk offering ini adalah 3 hari sejak offering dikirimkan ke akun MBKM teman-teman. Jadi setelah 3 hari, jika tidak ada konfirmasi, maka offering tersebut juga akan hangus ya teman-teman. Nah, teman-teman, berikut adalah timeline MSIB 7. Untuk pendaftaran mahasiswa ini berjalan sampai nanti tanggal 10 Juni. Jadi harapannya teman-teman bisa memilih dengan bijaksana nih lowongan-lowongan yang sudah tersedia. Kemudian ini paralel ya teman-teman dengan verifikasi dokumen mahasiswa oleh perguruan tinggi, yakni sampai nanti tanggal 12 Juni. Adapun untuk seleksi dan offering mahasiswa ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan, mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan 12 Juli. Dan laporan hasil seleksi mahasiswa nanti akan diumumkan pada tanggal 15 Juli 2024. Nah, teman-teman, untuk pelaksanaan kegiatan untuk onboarding sendiri akan berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2024. Nah, bagi teman-teman magang yang akan melakukan mobilisasi keberangkatan, ini akan dimulai pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Nah, untuk pemberian inisial assessment oleh mentor ini akan berlangsung di tanggal 13 Agustus sampai dengan 30 September. Untuk final evaluation dari mentor ini pada tanggal 17 Desember sampai dengan 3 Januari 2025. Adapun bagi teman-teman magang yang nantinya mengikuti mobilisasi kepulangan ini akan berlangsung di tanggal 16 Desember sampai dengan 27 Desember. Nah, teman-teman, di akhir program nanti teman-teman wajib nih membuat laporan akhir. Laporan akhir ini akan dikumpulkan pada tanggal 16 Desember sampai dengan 3 Januari 2025. Mekanisme pendaftaran MSIB.
Nah, silakan teman-teman mahasiswa mendaftar ke MSIB di laman MBKM. Silakan mahasiswa mengisi data dan upload dokumen diri di laman MBKM. Mahasiswa melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban dan kebenaran data. Hal ini paralel dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi menunjuk penanggung jawab PT dan mendaftar pada laman MBKM. Mendaftarkan akun pada laman MBKM. Kemudian penanggung jawab mengunggah surat tugas dari PT dan spesimen tanda tangan yang akan diverifikasi oleh tim program. Nah, penanggung jawab PT menunjuk penanggung jawab fakultas atau prodi untuk melakukan verifikasi data dan mengisikan email pihak fakultas atau prodi. Selanjutnya, PIC fakultas atau prodi akan memverifikasi data dan melakukan approval mahasiswa melalui tautan yang dikirimkan di email. Penanggung jawab PT melakukan approval mahasiswa secara bersamaan melalui laman MBKM. Teknis pendaftaran program ada 3 garis besar nih teman-teman. Yang pertama adalah SR atau SPTJM digital. Yang kedua adalah pendaftaran program. Yang ketiga adalah pusat bantuan dan pusat informasi. Yang pertama adalah SR atau SPTJM digital. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung nih mencari posisi magang atau studi independen, silakan teman-teman buka laman MBKM di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Silakan teman-teman pilih program. Silakan pilih magang atau studi independen bersertifikat dan klik cari posisi magang atau cari kelas studi independen. Kita kembali lagi nih teman-teman ke alur pengisian data akademik untuk SR dan SPTJM digital nantinya gitu. Silakan teman-teman buka akun MBKM teman-teman, kemudian buka menu pengaturan akun. Silakan teman-teman cek rekomendasi ke program. Nah, silakan teman-teman pilih programnya MSIB ya. Jika teman-teman belum mengisi data akademik, silakan lengkapi data agar dapat meminta rekomendasi. Nah, silakan teman-teman baca dan ikuti instruksi pengisian data akademik. Nah, nantinya teman-teman akan diminta untuk melengkapi beberapa data. Di antaranya data akademik berupa informasi akademik dan informasi beasiswa. Kemudian yang kedua adalah data pribadi berupa unggah foto KTP dan informasi data di KTP. Jika sudah, silakan teman-teman klik selanjutnya. Nah, silakan teman-teman melengkapi informasi semester saat ini dan juga IPK terakhir. Selanjutnya, silakan teman-teman melengkapi informasi beasiswa aktif yang sedang diterima dari Kemendikbudristek. Nah, teman-teman, beasiswa dari Kemendikbudristek ini diantaranya adalah beasiswa afirmasi, afirmasi difabel, beasiswa Indonesia Maju, beasiswa unggulan, bidik misi, KIPK, beasiswa pendidikan Indonesia, beasiswa bantuan belajar mahasiswa, dan beasiswa asrama mahasiswa Nusantara. Nah, bagi teman-teman yang bukan merupakan penerima aktif beasiswa Kemendikbudristek, silakan teman-teman klik tidak. Namun, jika teman-teman merupakan penerima aktif beasiswa Kemendikbudristek, silakan teman-teman klik iya, kemudian silakan teman-teman melengkapi ini nih informasi nama beasiswa dan juga nominal yang teman-teman terima setiap bulannya. Nah, nominal yang teman-teman terima setiap bulannya ini berupa nominal living allowance. Jika sudah, silakan teman-teman klik selanjutnya. Silakan teman-teman lengkapi informasi pribadi, di mana data ini nantinya akan ditinjau oleh PDDikti dan diverifikasi oleh tim pelaksana program Kampus Merdeka. Silakan teman-teman unggah foto KTP yang jelas ya teman-teman, tidak boleh buram. Dan teman-teman juga harus mengisikan data detail di KTP. Data ini harus sesuai ya teman-teman dengan KTP, tidak boleh ada perbedaan spasi maupun singkatan seperti itu. Jika sudah, silakan teman-teman klik selanjutnya. Nah, silakan teman-teman lengkapi juga informasi data asuransi. Nah, silakan teman-teman lengkapi informasi kepemilikan asuransi kesehatan. Jika teman-teman sudah memiliki asuransi kesehatan, silakan klik iya dan unggah bukti kepemilikan. Namun, jika teman-teman belum memiliki asuransi kesehatan, silakan teman-teman klik tidak, kemudian silakan teman-teman berikan centang pada pernyataan saya berkomitmen untuk memiliki asuransi kesehatan sebelum program MBKM berjalan. Nah, setelah dokumen sudah lengkap, silakan teman-teman periksa kembali dan berikan tanda checklist di bawah sebagai konfirmasi bahwa teman-teman sudah melakukan pemeriksaan ulang terkait kesesuaian dokumen dan format. Seperti itu. Jika sudah, silakan klik unggah. Nanti akan muncul pop-up data dan dokumen berhasil dikirim. Silakan teman-teman pantau verifikasi secara berkala di akun MBKM pada menu profile. Pendaftaran program. Nah, silakan teman-teman masuk ke laman MBKM teman-teman, kemudian teman-teman pilih nih program.
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika teman-teman memilih program ini, nanti akan muncul nih magang bersertifikat atau studi independen bersertifikat. Untuk contoh di sini adalah magang. Silakan teman-teman klik magang ya, cari lowongan magang. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman pastikan memilihnya MSIB. Nah, teman-teman bisa nih memilih posisi berdasarkan minat dan bidang teman-teman. Misalnya teman-teman pengen nih yang berhubungan dengan teknik, silakan teman-teman klik di sini teknik. Atau teman-teman pengen lokasi magang, lokasi magangnya ini di Bali gitu, di Bali atau Jakarta. Silakan teman-teman bisa klik di sini ya. Silakan teman-teman cari berdasarkan lokasi seperti itu. Nah, tips memilih lowongan yang sesuai. Pastinya teman-teman harus memfilter nih MSIB ya, teman-teman, bukan program lain. Silakan teman-teman membaca dengan detail posisi dan deskripsi yang akan dilamar. Perhatikan persyaratan dalam posisi yang akan dilamar. Pastikan sesuai dengan minat dan kualifikasi yang teman-teman miliki. Diskusikan dengan dosen pendamping akademik dan orang tua terkait posisi yang akan dilamar agar mendapatkan izin dan pengakuan SKS. Silahkan teman-teman setelah menyelesaikan proses pendaftaran, teman-teman dapat melakukan pendaftaran ke lowongan yang tersedia ya sambil menunggu verifikasi. Silahkan teman-teman bisa unggah dokumen CV, transkrip nilai, maupun sertifikat pengalaman organisasi. Nah, untuk sertifikat organisasi ini bersifat opsional ya teman-teman. Selain itu, teman-teman juga harus melengkapi informasi pribadi seperti agama dan juga asal SMA. Jika sudah lengkap, silakan klik selanjutnya. Nah, teman-teman juga harus melengkapi data kontak dan sosial media. Untuk kontak pribadi ini bisa nomor WA teman-teman yang aktif atau nomor telepon teman-teman gitu. Untuk kontak darurat, silakan teman-teman bisa mengisikan data kerabat terdekat ataupun data orang tua. Nah, untuk akun media sosial ini bersifat opsional. Jika teman-teman memiliki akun Facebook, Instagram maupun Twitter, bisa disertakan di sana. Jika sudah lengkap, silakan teman-teman klik selanjutnya. Nah, teman-teman, data kontak ini nantinya akan digunakan untuk proses offering maupun proses komunikasi untuk mobilisasi seperti itu. Pastikan seluruh data dan informasi yang dikirimkan sudah sesuai. Pastikan kembali program yang dipilih sudah benar. Langkah terakhir, silakan teman-teman berikan checklist pada pernyataan kesanggupan dan komitmen. Jika sudah, silakan teman-teman klik daftar. Nanti akan muncul pop-up pendaftaran berhasil. Silakan teman-teman sambil menunggu proses verifikasi, silakan teman-teman cek berkala akun MBKM-nya. Nah, teman-teman, berikut adalah klausul final SPTJM program MSIB. Teman-teman, selama mengikuti program MSIB, selama 1 semester ini diharapkan bersungguh-sungguh ya teman-teman, dan mengikuti program hingga akhir. Teman-teman juga terdaftar secara aktif di perguruan tinggi, tidak boleh cuti, tidak boleh yudisium. Nah, teman-teman juga berkomitmen memiliki asuransi kesehatan yang aktif selama periode pelaksanaan program, baik berupa BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya. Teman-teman mematuhi ketentuan pelaksanaan program MSIB yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek serta menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagi teman-teman magang nantinya yang mengundurkan diri di tengah-tengah program, wajib ya teman-teman hukumnya mengembalikan bantuan biaya hidup yang sudah teman-teman terima. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah pusat informasi dan pusat bantuan. Fitur ini merupakan pencarian informasi terkait program dan pelaporan kendala. Nah, teman-teman bisa buka laman MBKM-nya, kemudian klik di sini butuh bantuan. Nah, perlu diingat ya teman-teman, apabila teman-teman mengalami kendala atau memiliki pertanyaan, silahkan lakukan langkah sesuai urutan berikut. Silahkan teman-teman cari informasi di pusat informasi melalui fitur pencarian atau telusuri di bagian kategori. Nah, bisa jadi nih teman-teman, kendala yang teman-teman alami sudah ada jawabannya di sana. Namun, apabila informasi belum tersedia di artikel, silakan teman-teman membuat tiket laporan pada tombol pusat bantuan. Nah, teman-teman juga bisa akses informasi melalui media sosial MSIB, yakni pada laman YouTube maupun LinkedIn di MSIB Kampus Merdeka, dan juga pada laman Instagram di Magang Merdeka. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan nih ke Mbak Hani.
Terima kasih. Oke, Mbak Sinta, terima kasih banyak atas pemaparannya. Wah, ini komprehensif banget ya dari awal sampai akhir pendaftaran MSIB, bahkan juga tadi dijelasin dari program magang dan studi independen dan benefit-benefit apa saja yang diberikan oleh MSIB gitu ya, baik itu dari mahasiswanya, bahkan juga sampai ke perguruan tingginya. Nah, hopefully mungkin dari Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah tadi mendengarkan, mudah-mudahan masih mendapatkan insight nih. Jadi udah mulai cukup tahu nih mau mitra mana ya yang diambil gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya mau jawab ini. Thank you banget Mbak Sinta. Nanti kita akan ada sesi Q&A sehabis pemaparan dari Mas Toar. Terima kasih banyak Mbak Sinta. Thank Siap, you. terima Mungkin kasih jangan Eni. jangan leave dulu ya. Jangan leave dulu ya Mbak Sinta ya. Tetap stay di Zoom. Nanti kita akan ada sesi Q&A. Nah, mungkin habis ini teman-teman kita akan ada pemaparan secara komprehensif dan lengkap dari Bapak Hazel Tawartioho selaku PIC Mitra Sinergi Transformasi Digital. Nanti Mas Tor akan memaparkan seluruh program yang sudah berjalan di Metro Data Academy dari batch pertama hingga batch 6 dan batch 7 yang akan berjalan di tahun ini. Mungkin kepada Mas Tor aku persilahkan Mas. Oke, terima kasih Hani. Terima kasih juga Mbak Sinta atas pemaparannya sudah membantu kita untuk memperjelas terkait dengan alur dan juga program MSIB khususnya lebih detail. Dan saat ini mungkin eh, dari saya, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir pada Zoom ini, eh, saya akan coba memaparkan, menjelaskan terkait dengan program MSID yang ada di Metrodata. Jadi ada saya harap dengan penjelasan dan pemaparan yang detail pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu koordinator dari kampus itu bisa mendapatkan insight yang lebih lagi terkait dengan apa saja yang akan dijalankan di Metrodata. Untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin yang hadir bisa juga memantapkan pilihannya untuk bisa memilih Metrodata sebagai mitra untuk MSIB pada batch ketujuh kali ini. Oke, saya langsung share saja. Eh, Semoga sudah terlihat semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan, mungkin saya akan awali dengan penjelasan singkat mengenai metrodata itu sendiri. Mungkin di sini ada yang sudah mengenal metrodata, ada yang belum. Jadi saya coba sedikit menjelaskan terkait dengan metrodata itu sendiri. Jadi Metrodata Electronics Tbk, kita merupakan perusahaan Tbk yang mana perusahaan ini bergerak di bidang ICT atau Information and Communication Technology. Kita adalah salah satu perusahaan ICT terbesar di Indonesia saat ini dengan pengalaman hampir 50 tahun. Jadi tahun depan kita akan berulang tahun yang ke-50, tahun ini 49. Jadi sudah cukup panjang perjalanan dari Metro Data Group itu sendiri. Dan untuk Metro Data Elektronik sendiri ini, kita memiliki kurang lebih ada 8 anak perusahaan in total, yang mana sebagian besar daripada anak perusahaan ini ikut serta juga dalam program magang di MSIB di Metrodata. Jadi eh, kita berdiri di naungan PT Metrodata Electronics Tbk, atau kalau untuk kodenya di bursa saham itu adalah MTDL. Di mana kita fokus daripada anak perusahaan ini fokusnya masing-masing di bisnisnya. Jadi ada yang bisnisnya itu di solutions, ada yang bisnisnya di consulting, dan juga ada yang bisnisnya di distribution serta digital marketing solutions. Jadi ini yang akan memberikan berbagai macam posisi yang cukup luas di the whole Metrodata Electronics. Nah, kalau untuk yang di Mitra Kampus Merdeka, kita berada di bawah naungan PT Sinergi Transformasi Digital, karena memang fokusnya itu adalah di solusi, khususnya itu untuk di solusi pendidikan dan juga education. Nah, oke, Metrodata Academy sendiri ini merupakan unit bisnis daripada Metrodata Group yang fokusnya adalah untuk menjadi the best digital learning provider di Indonesia. Dan dengan pengalaman lebih dari 18 tahun saat ini di bidang education, khususnya IT Education Services, kita memberikan berbagai macam program pelatihan, sertifikasi, bootcamp, internship bagi profesional maupun akademi.
Dan 4 pilar daripada Metro Data Academy sendiri itu yang pertama tentunya adalah Metro Data Training, kemudian Metro Data IT Camp, Metro Data Internship yang bekerja sama dengan sepenuhnya dengan MSIB, serta Metro Data Mengajar. Nah, sedikit background atau histori perjalanan Metro Data Academy dengan Kampus Merdeka, khususnya dengan MSIB, kita sangat berterima kasih karena kita sudah dipercaya menjadi mitra MSIB dari batch 1 sampai dengan batch 6, dan seiring dengan berjalannya waktu, dari batch ke batch kita juga mengalami peningkatan secara peserta yang kita terima, serta program-program kita pun kita uh, upayakan untuk ada pengembangan menjadi lebih baik sehingga output yang kita hasilkan juga menjadi lebih baik dari batch ke batch. Dan kita bisa dilihat di sini secara total itu kita ada 1.500 lebih uh, lulusan daripada kampus Merdeka. Dan kalau dilihat program studinya kita cukup tersebar. Tadi saya menjelaskan bahwa Metrodata adalah perusahaan IT, namun secara program di MSIB kita menerima itu tidak hanya dari teman-teman TISI saja, tetapi kalau bisa dilihat di sini juga manajemen dan bisnis juga itu menjadi top program studi yang masuk ikut dalam program kita. Juga kalau dilihat di sini ada dari ilmu komunikasi, dari psikologi, teknik elektro, matematika, pendidikan guru, administrasi, dan lain sebagainya. Ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada teman-teman di seluruh program studi untuk bisa ikut berpartisipasi dengan Metrodata untuk mengasah, melatih digital skill-nya mereka di Metrodata Academy. Jadi nanti lebih detailnya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan adapun yang saya ingin highlight itu selain daripada untuk studi independen dan juga magang itu kita mempunyai program yang cukup luas mulai dari security, cyber security, data analytics, data engineer, data science, cloud computing, full stack. Juga untuk magang kita mulai dari yang technical position sampai dengan yang business and management. Yang saya ingin highlight juga di sini adalah tingkat penyerapan lulusan. Jadi saat ini kita ada sekitar 3% lebih yang kita proses untuk eh, kita hire menjadi karyawan daripada Metrodata dari sekian besar. Dan ini mungkin dari MSIB 1 sampai dengan 5. Jadi untuk program yang mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sudah sempat sering dengar adalah Golden Ticket, di mana kita memberikan kesempatan untuk kita rekrut langsung peserta yang sudah menyelesaikan program MSIB dan juga mereka sudah menyelesaikan eh, pendidikan mereka di kampus masing-masing. Kita sangat terbuka untuk itu. Dan berikut ini adalah contoh untuk teman-teman yang di studi independen. Jadi mereka membuat satu project, ini kebetulan dari teman-teman dari data analitik. Jadi mereka memberikan satu contoh sales performance dalam bentuk data visualisasi. Dan ini program ini kita buka untuk seluruh program studi yang membutuhkan yang namanya data analytics. Kalau menurut saya sih hampir semua program studi itu pasti akan berkecimpung dalam dunia data, manajemen data, analisa data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentunya rekan-rekan yang sudah lulus kemarin itu eh, mendapatkan sertifikasi internasional. Kalau dalam hal ini adalah CompTIA Data Plus for Data Analyst. Dan ini direkognisinya itu tidak hanya nasional tetapi internasional. Jadi exam ujiannya pun itu levelnya skalanya internasional sehingga teman-teman yang mendapat ini itu value-nya cukup besar seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa juga. Nah, di sini ada yang satu yang saya pengen highlight juga bahwa ada satu rekan yang SIB lulus dia di program cyber security dan saat ini dia sudah diterima di kalau saya baca nih Subdit 4 Tindak Pidana Cyber Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya karena dia sudah memiliki sertifikasi
Digital Forensic Analyst dari program studi, sorry, dari program SIB, Studi Independen Digital Forensik di Metro Data Academy. Jadi buat teman-teman yang punya minat dan passion di area-area tertentu, khususnya di area cyber security atau data, sertifikasi-sertifikasi ini sangat-sangat memberikan dampak yang cukup besar bagi karir teman-teman karena sertifikasi yang kita berikan pun ini itu levelnya internasional dan saat ini pun profesional-profesional yang sedang bekerja jadi karyawan pun mereka memang mencari sertifikasi tersebut. Bayangkan kalau rekan-rekan sudah mendapatkan itu jauh sebelum eh, lulus, sehingga begitu lulus pun ini sertifikasi ini menjadi value yang cukup besar untuk teman-teman masuk ke dalam dunia industri. Jadi ini adalah beberapa contoh dari teman-teman yang sudah menyelesaikan program studi independen. Nah, Uh, yang tadi yang saya bilang mungkin ada sekitar 3-4% yang di-hire oleh khususnya di Metro Data. Itu ini ada beberapa teman-teman tidak semua saya share di sini saya dapat kesempatan untuk share tapi beberapa rekan-rekan yang sudah lulus dan saat ini pun sudah bekerja di Metro Data Group. Ada yang sebagai sales representative, ada yang sebagai IT trainer, ada yang sebagai technical consultant analyst, ada yang sebagai quality assurance, dan yang menjadi host Bapak Ibu rekan-rekan saat ini dari Hanika Indonesia pun merupakan alumni dari magang batch 1 di Metrodata dan sekarang menjadi campus relation di tim Metrodata Academy. Dan ada berbagai macam juga, ada yang masuk ke dalam tim learning and development, ada yang di customer experience, digital marketing, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa memang Metrodata pun selain memberikan program yang unggul, tetapi kita juga itu membuka kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bekerja atau berkarya bersama dengan Metrodata setelah program daripada studi independen maupun magang bersertifikat di MSIB Kampus Merdeka. Nah, uh, tadi mungkin di awal teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga sudah melihat beberapa ada video testimoni dan di sini juga sebenarnya ada banyak video-video testimoni yang Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa lihat di media sosial kita di Metro Data Academy. Jadi nanti boleh dicek bagaimana pengalaman magang ataupun program studi independen yang sudah mereka jalani mulai dari batch 1 sampai dengan batch ke-5. Oke. Nah, eh, saya masuk ke dalam program batch ke-7 kami, yaitu magang dan studi independen untuk batch 7. Saya sedikit mulai dari background-nya sendiri, bahwa dari eh, point of view industri saat ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kita mempersiapkan diri. Pertama tentang perkembangan AI. Kemudian kita berbicara semakin banyak teknologi yang kita pakai, semakin rentan pula kita terhadap serangan-serangan cyber. Otomatis cyber security itu menjadi sangat penting, jadi sangat menjadi perhatian untuk di perusahaan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan marketing, sales, business development. Semakin banyaknya opportunity, semakin banyaknya budget untuk di-spend oleh customer atau klien, ini memberikan peluang bahwa as a marketing, as a business development, sales itu menjadi sangat-sangat penting dan menjadi ujung tombak dari sebuah perusahaan. Sehingga posisi untuk pengembangan di manajemen, sales, marketing itu menjadi sangat penting juga. Kemudian digital transformation. Kita berbicara mengenai transformasi digital dari berbagai macam perusahaan, mulai dari eh, pengembangan sistem yang baru, bisnis yang baru, startup-startup yang baru, flow yang baru, itu membutuhkan skill-skill yang baru yang perlu dikembangkan sedari dini mungkin. Dan yang terakhir adalah practice skill-based career transparency. Artinya saat ini perusahaan-perusahaan tidak hanya melihat dari sisi, oke, nilai IPK akademiknya baik,
Tetapi apa yang membedakan lulusan itu dengan lulusan yang lain? Karena kalau kita berbicara lulusan, banyak lulusan yang baik dari sisi IPK maupun akademisi. Tetapi kalau mereka memiliki satu pengalaman, oke, mereka sudah magang di kampus Merdeka, mereka sudah punya sertifikasi berstandar internasional dari kampus Merdeka, itu akan memberikan satu heads up bagi rekruter-rekruter perusahaan untuk langsung mengambil mereka dan memproses mereka lebih cepat gitu. Karena saat ini skill based talent itu akan lebih penting di mata rekruter perusahaan. Karena tadi juga kita berbicara mengenai productivity in digital transformation. Kemudian kalau kita berbicara dari data di sini bahwa digital skill itu tidak hanya lagi kebutuhan oleh teman-teman yang di technical, tetapi digital skill sekarang itu dibutuhkan oleh semua eh, job positions yang non IT atau non technical. Kita berbicara mengenai application, Microsoft Office salah satunya gitu. Bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara memberikan presentation atau visualisasi data. Kemudian bagaimana menganalisanya. Kemudian terkait dengan pengertian ataupun fundamental tentang artificial intelligence atau AI. Hampir semua sekarang program itu menggunakan AI atau embedded AI di dalam programnya. Terus kita berbicara mengenai cyber security juga. Bagaimana seorang finance atau accounting itu aware terhadap keamanan data yang dia gunakan atau dia olah dalam pekerjaan dia sehari-hari. Oleh karena itu, digital skill itu menjadi sangat penting, baik itu untuk technical maupun yang non-technical untuk business user pun seperti itu. Nah, baik, kita akan masuk, itu tadi adalah background daripada program MSIB untuk di Metrodata. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam program inti, yaitu studi independen batch ke-7 Metrodata Akademi Sinergi Digital di Kampus Merdeka. Untuk batch ini kita membuka 5 program studi independen, yaitu yang pertama adalah Cyberforce Blue Team, dan juga yang kedua adalah Cyberforce Red Team. Jadi dua program ini adalah program unggulan kita yang dari batch ke batch itu menjadi primadona dan menjadi salah satu yang cepat kuotanya habis gitu. Blue Team dan Red Team. Jadi untuk Blue Team, untuk teman-teman rekan-rekan yang ingin memiliki skill di bidang cyber security khususnya untuk defensive team. Artinya para cyber security specialist yang mereka itu tugasnya itu adalah bertahan dari serangan-serangan cyber. Mereka mengelola security operation center, mengelola jaringan, mengelola database dari sisi security-nya. Nah, kalau teman-teman yang lebih kepada threat intelligence, lebih kepada hacking, white hacker, kita di sini ada di red team karena ini adalah tim untuk ofensif. Bagaimana mereka mencari celah dari sistem keamanan sebuah perusahaan sehingga kita bisa memberikan satu pengembangan atau enhancement kepada sistem yang memang kurang secure tadi. Jadi itu red team dan juga blue team. Dan sertifikasi yang kita berikan di sini itu adalah sertifikasi internasional dari Easy Council. Untuk Blue Team itu ada Network Defender dan juga Incident Handler. Kemudian untuk yang Red Team itu ada Certified Ethical Hacker dan Threat Intelligence Analyst. Jadi dengan komposisi itu Blue Team 150 kuota dan Red Team itu di 100 kuota. Dan kalau saya lihat per kemarin itu yang sudah mendaftar itu sudah cukup banyak. Jadi kita masih menunggu, kita masih membuka tentunya, dan nanti seleksinya akan dilakukan di bulan Juni. Jadi teman-teman kalau memang ada peminatan di cyber security dan ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat certified secara internasional untuk di cyber security, silakan. Ini adalah program untuk teman-teman. Kemudian program yang berikutnya adalah salah satu program terbanyak juga yang kita dapatkan dari batch-batch sebelumnya, yaitu data analitik. Nah, jadi data analitik di sini atau untuk menjadi data analis, kita fokusnya itu kepada business intelligence ataupun data visualisasi dan juga data analitik.
Jadi selain kita belajar data analitik ini mulai dari bagaimana mengumpulkan data, eh, membersihkan data, menyusun data, juga untuk memberikan visualisasi data, presentasi data, sampai menganalisa data menggunakan tools BI ataupun beberapa tools-tools analitik data lainnya. Dan untuk jumlah pesertanya kita buka di 125 kuota dan sertifikasinya adalah International Certification untuk Data Analyst di CompTIA Data Plus. Berikutnya adalah kalau tadi untuk data analitik itu eh, kita buka untuk semua program studi. Artinya tidak hanya TISI saja, tapi kita buka justru untuk teman-teman dari manajemen, dari accounting, teman-teman dari business development yang bekerja nantinya akan berurusan dengan data, manajemen data. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin lebih kepada database, lebih kepada technical area. Nah, ini adalah program data engineer dengan pendekatan kita menggunakan database SQL. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari mengenai bagaimana korelasi database, kemudian bagaimana programming di dalam database-nya itu sendiri, dan mostly kita akan menggunakan kurikulum dari SQL, baik itu database untuk Microsoft SQL Server maupun Oracle SQL. Dan di sini sertifikasi yang akan diberikan itu adalah Data Engineer melalui sertifikasi CompTIA DataSys Plus. Dan yang terakhir itu adalah program untuk teman-teman developer. Kita membuka program full stack khusus untuk bahasa pemrograman Java developer, di mana kita mempelajari tidak hanya front end dan back end, tetapi full stack. Jadi ada front end-nya, ada back end-nya, sampai dengan sertifikasi untuk secure programming. Jadi bagaimana teman-teman itu membuat aplikasi yang secure. Ini sangat berguna bagi teman-teman nanti yang akan menjadi developer di financial industry. Karena aplikasi-aplikasi untuk digital bank saat ini pun itu mengutamakan keamanan daripada penggunaan aplikasi tersebut. Nah, jadi ini untuk 5 program yang kita buka di batch ke-7. Untuk Cyberforce itu kita utamakan teman-teman yang memang basicnya adalah di technical, khususnya peminatan di TI dan SI yang peminatan di cyber security. Tetapi teman-teman yang di luar daripada program studi tersebut tetapi merasa punya skill dan juga punya passion yang tinggi di dalam program Cyberforce, kita mempersilahkan teman-teman untuk bisa ikut register daftar dalam program ini. Nah, untuk tesnya di sini kalau untuk technical, Cyberforce dan juga full stack itu kita ada technical test. Jadi kita akan mengetes teman-teman dengan eh, standar fundamental IT dan juga fundamental cyber security test. Ada juga fundamental developer test yang harusnya teman-teman kalau sudah di semester tengah harusnya sudah bisa menjawab technical test tersebut. Nah, untuk data analitik itu tidak ada. Tetapi kita akan melihat dari sisi jurusan IPK dan juga administrasi teman-teman lainnya. Dan juga terutama CV yang teman-teman submit kepada kami. Nah, oke. Secara pelaksanaannya sendiri itu tentu kita akan adanya live classroom session karena untuk studi independen semuanya 100% online. Teman-teman akan mendapatkan akses kepada digital courseware, hands-on labs, dan juga mentoring session. Dan di mana rekan-rekan akan mendapatkan weekly assignment dan juga bi-weekly atau 2 mingguan post test. Jadi ada quiz, ada tes setiap 2 minggu sekali. Nah, di sini juga ada team project dan juga ada individual challenges. Final assessment-nya adalah 3 kriteria. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi jangan sampai karena ini online, oh ya udah gampang, nantilah kita ikut gitu. Tapi attendance ini sangat dibutuhkan karena ini menjadi salah satu bagian dari penilaian untuk final assessment. Kemudian yang kedua adalah final project, di mana final project ini pasti akan berbeda dari satu program dengan program yang lainnya. Final project ini bisa berupa assessment proses, proposal,
data analysis presentation, application showcase, dan juga designing database. Itu tergantung daripada program studi independen yang dipilih. Dan yang terakhir adalah final assessment berupa exam, international exam certification. Jadi ingat, semua yang sudah berhasil masuk ke dalam program studi independen Metrodata 100% berkesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi internasional tanpa terkecuali. Nah, jadi semua memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk ujian. Nah, bagi teman-teman tentunya yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, pasti akan lebih siap untuk mengikuti exam certification-nya. Sayangkan kalau misalnya sudah dapat kesempatan tapi gagal di ujian sertifikasinya, itu sayang aja gitu kesempatan yang diberikan secara secara gratis itu teman-teman eh, tidak lulus gitu. Jadi pembelajaran selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan itu sangat penting untuk mempersiapkan teman-teman di ujian akhirnya nanti. Nah, untuk pembelajarannya sendiri itu dalam 1 minggu itu kita lakukan itu virtual class session itu ada 3 kali. Biasanya di Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian selebihnya itu ada self learning dan juga tim project dan juga ada lab assignment yang teman-teman nanti akan lakukan. Jadi tidak full setiap hari, tetapi ada 3 hari untuk penjadwalannya sendiri. Nah, ini saya run through secara cepat saja untuk setiap program di studi independen. Jadi dimulai dengan Cyber Blue Team, itu teman-teman akan pelajari mulai dari network security, cloud computing, administrasi untuk security jaringan, data security, incident handling dan response, forensik, business continuity and disaster recovery, sampai dengan social engineering dan juga sedikit terkait dengan threat dan juga vulnerabilitas daripada jaringan. Jadi ini adalah beberapa pembelajaran yang akan dipelajari di Cyberforce Blue Team. Untuk yang red team, fokusnya akan ada di ethical hacking, kemudian threat and vulnerabilitas, social engineering, malware threats, kemudian adalah threat intelligence, sampai dengan sistem hacking atau 5 fase hacking. Jadi teman-teman akan belajar menjadi seorang hacker, tapi hacker yang beretika. Artinya hacker, white hacker kalau teman-teman tahu di sini. Artinya dia mencari-cari celah di mana perusahaan ini ada yang vulnerable sehingga itu bisa ditutup atau dikembangkan untuk bisa diberikan satu tindakan untuk di satu sistem yang memang kurang aman tersebut gitu. Untuk data analitik, kita biasanya akan mulai dengan Excel, itu yang paling fundamental, paling dasar. Kemudian kita berbicara mengenai Office 365, data on cloud. Kemudian kita masuk kepada konsep data itu sendiri, data mining, data analysis, data visualization, data governance, sampai kepada tools, yaitu toolsnya kita menggunakan tools Power BI untuk create report dan juga dashboard, serta tentunya untuk data security-nya. Kemudian kalau data engineer dengan SQL, tentunya bagaimana querying data menggunakan transaksi SQL, kemudian modify data, kemudian kita masuk ke dalam Oracle Database Programming with SQL, kemudian fundamental daripada database, deployment-nya, manajemen dan maintenance database, serta security dari database dan business continuity. Kemudian yang terakhir adalah full stack Java developer. Tentunya kita akan memberikan konsep fundamental atau kita akan lihat terlebih dahulu fundamental teman-teman yang ada nanti itu sampai sejauh mana. Kita akan fundamentalnya di SQL, Java, dan OOP. Kemudian ada JDBC, Spring Boot, ORM, sistem arsitektur, sampai dengan application security, secure coding, dan juga untuk maintenance dan deployment. Nah, itu
adalah beberapa. Jadi kalau rekan-rekan yang memang masih ingin tahu lebih detail, nanti boleh kita coba share di sosial media ataupun nanti bisa kontak ke kita juga untuk lebih detail. Tetapi semua detail itu harusnya sudah ada di deskripsi daripada program studi independen di portal Kampus Merdeka under PT Sinergi Transformasi Digital atau Metro Data Academy. Oke, nah itu untuk studi independen. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi Q&A ataupun boleh langsung teman-teman drop di kolom chat, nanti kita akan coba jawab satu persatu. Tapi kita masuk dulu ke area magang. Nah, untuk magang sendiri itu, seperti yang di awal tadi saya mention, bahwa Metrodata mempunyai beberapa anak perusahaan, sehingga anak perusahaan tersebut itu ikut serta membuka lowongan untuk program magang bersertifikat batch ke-7. Dan total posisi yang dibuka di Metrodata itu ada 165 posisi yang terdiri dari area technical, area business development, area human resources, area business support, dan juga area digital marketing. Nah, apa saja posisi-posisinya? Ini adalah keseluruhan daripada posisi yang dibuka di Metrodata Academy batch ke-7 program magang MSIB Kampus Merdeka. Jadi yang warna biru tadi itu adalah yang technical position, yang merah business development, yang hijau itu adalah HR, yang ungu itu adalah business support, dan yang orange itu adalah digital marketing. Nah, di sini kita bisa lihat kalau technical itu ada application developer, field engineer, system engineer, IT trainer. Nah, mungkin teman-teman yang dari kampus pendidikan, guru ataupun kependidikan program studinya untuk IT. Nah, IT trainer ini salah satu posisi yang bisa teman-teman apply. Kemudian ada low code developer, network engineer, QA, SA, dan juga technical writer. Nah, kemudian di sini yang merah ini buat teman-teman yang mungkin dari manajemen, kemudian sales, marketing, business development, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya, kita bilang di sini adalah inside sales dan juga pre-sales support. Nah, pre-sale support atau product sales atau product support ini merupakan irisan antara technical dan business development. Karena kalau saya bilang di awal kan Metrodata ini adalah perusahaan yang bisnisnya adalah di bidang teknologi atau ICT. Nah, tentunya solusi-solusi teknologi kita itu harus ada yang jualin, harus ada yang develop bisnisnya. Nah, di sini makanya akan dipelajari bagaimana seorang dari bisnis dia itu dapat memahami sebagian dari technical untuk dia bangun sebuah business development untuk technical tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau dari teman-teman technical sudah paham mengenai technicalnya, tetapi bagaimana dia mempresentkan atau memberikan satu eh, kemasan terhadap technical solution itu agar bisa diterima oleh customer. Jadi ini merupakan posisi daripada pre-sales support ataupun product sales dan product support. Untuk HR kurang lebih sama, banyak dari teman-teman dari psikologi, teman-teman dari manajemen SDM ini bisa masuk ke dalam administrator HR, employer branding, dan juga HR recruitment. Untuk business support, ini biasanya dari teman-teman administratif, kita ada office administrator dan juga project assistant, di mana mostly dia akan support tim sales, tim technical dari sisi administrasinya. Dan yang terakhir adalah digital marketing. Nah, di sini mungkin kalau sekilas kalau dilihat kerjaannya mereka ini adalah bersosial media gitu. Tapi job desk-nya itu lebih dari itu karena akan memplanningkan sebuah journey content dari sebuah produk, kemudian memberikan satu pembuatan video. Nah, kalau tadi Bapak Ibu rekan-rekan lihat video di awal itu tentang Metrodata Academy, Metrodata ini dibuat oleh teman-teman dari eh, tim videographer atau digital marketing di situ. Jadi mostly akan banyak bekerja di area digital marketing. Nah, total positionnya itu ada 165. Jadi rekan-rekan semuanya bisa langsung melihat di sini posisi mana yang kira-kira
cocok dan juga challenging buat teman-teman. Dan pastikan teman-teman, ini tips juga bahwa sebelum apply, tolong lihat job desk-nya ataupun coba research dulu kira-kira sistem engineer itu ngapain aja gitu. Jangan sampai teman-teman sudah daftar tetapi pada saat interview ternyata berbeda dengan apa yang teman-teman inginkan atau bayangkan seperti itu. Nah, dalam magang ini soft skill dan juga hard skill itu tentu kita akan kembangkan. Untuk soft skill yang paling utama itu tentunya ada teamwork, analytical thinking, interpersonal, communication, dan juga presentation. Ini berlaku tidak hanya kepada teman-teman manajemen, teman-teman business development, digital marketing, tapi untuk teman-teman technical juga. Karena mungkin yang kita pengalaman kita itu adalah teman-teman teknikal ini justru masih kurang di area communication dan juga presentation. Jadi itu yang harus dikembangkan di dalam program magang ini. Begitu pula dengan teman-teman yang dari business development, karena akan diberikan satu case yang real, sehingga teman-teman itu pasti harus berpikir secara lebih dinamis seiring dengan perkembangan bisnis yang ada di Metrodata. Jadi seperti ini teman-teman, saya selalu bilang kepada uh, teman-teman intern bahwa walaupun kalian di sini posisinya intern, tetapi kalian merupakan bagian daripada bisnis proses dari Metrodata. Jadi apapun yang kalian lakukan di dalam pekerjaan itu akan berefek kepada bisnis daripada Metrodata. Jadi jangan eh, jangan berpikiran bahwa oh saya hanya intern kok. Jadi kalau salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tetapi itu harus diingat bahwa akan mempengaruhi bisnis. Sehingga teman-teman juga apapun yang kalian lakukan itu harus dianalisa baik-baik, dipertimbangkan baik-baik. Apakah harga yang sudah saya buat ini sudah sesuai atau belum? Apakah aplikasi yang saya buat ini sudah memenuhi standarnya atau belum? Gitu. Jadi tentunya teman-teman akan diperhadapkan kepada real skenario, real bisnis yang ada di Metrodata. Karena itu adalah esensi daripada magang bersertifikat Kampus Merdeka. Seperti itu. Nah, untuk areanya sendiri, itu tentunya teman-teman pasti akan mendapatkan hard skill trainingnya terlebih dahulu. Jadi, pasti akan dimulai dengan pelatihan hard skill untuk mempersiapkan terjun ke dalam project ataupun pekerjaan real di masa-masa internship ini. Kemudian ada mid program review dan juga final review. Nah, sama seperti SIB, kita juga untuk final review ada 3. Yang pertama tentunya kehadiran, kemudian review teknikal dari mentornya masing-masing, dan yang ketiga adalah Metrodata Innovation Project, di mana kita mewajibkan semua peserta internship, baik itu secara individual ataupun bergrup, untuk memberikan satu inovasi terkait dengan bisnis proses yang sudah dikerjakan selama ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa mereka sudah memahami betul terkait dengan bisnis proses yang selama ini mereka lakukan. Itu akan terlihat dalam Metrodata Innovation Project. Syarat kelulusannya terkait dengan kehadiran kita bisa lakukan 50% dari total. Kemudian nilai reviewnya untuk hard skill dan soft skill itu dari mentor minimum 75 dan membuat report secara mingguan ataupun 2 mingguan kepada mentornya masing-masing. Nah, dan magang ini kita dilakukan secara onsite di kantor kita di Apple Tower di Grogol. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan tahu Central Park Mall, nah kita berada di office towernya di Central Park Mall, ataupun kalau di mungkin yang lebih dikenal mungkin Taman Anggrek Mall, dekat dengan Grogol. Nah, di situ adalah kantor atau office kita. Nah, jadi mungkin tadi Mbak Sinta juga sudah menjelaskan mengenai timeline. Nah, saat ini timelinenya itu masih dalam student registration. Jadi teman-teman saat ini masih bisa untuk registrasi di program-program studi independen maupun magang Metrodata. Dan nanti mulai dari 13 Juni
itu kita akan memulai proses rekrutmen, baik itu technical test ataupun interview dan juga offering. Nah, jadi teman-teman harus pastikan tanggal 10 Juni itu terakhir untuk registrasi. Jadi jangan sampai terlewat. Nah, nanti tanggal 13 baru kita akan mulai menghubungi teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan nanti untuk onboarding nasional start program itu ada di 6 Agustus. Jadi untuk saat ini fokus dari teman-teman adalah kenal dulu program-program mitra yang teman-teman ingin ikut, ingin hadir, ingin berpartisipasi, dan juga langsung daftar. Karena kalau dari kami sendiri yang akan kami proses itu adalah sistemnya adalah first come, first serve. Artinya kita akan lihat teman-teman mana yang paling awal dulu untuk daftar di kita, itu yang kita akan start untuk rekrut, kita akan proses rekrutmen, baru nanti kita akan beralih ke sampai kepada yang paling terakhir gitu. Jadi kalau bisa secepatnya teman-teman bisa registrasi dan nanti menunggu timeline berikutnya yaitu proses rekrutmen, seleksi dan juga offering. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ada beberapa hal sebagai closingan yang saya ingin mungkin berikan satu tips buat rekan-rekan dan juga mungkin Bapak Ibu dosen bisa menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama adalah be prepared. Artinya teman-teman sebelum mendaftar itu harus melihat dulu deskripsi pekerjaannya apa, program-program studi independen yang akan dipelajari itu apa saja. Nah, itu diperhatikan. Kemudian CV. Nah, CV ini akan menjadi screening pertama dari tim mitra untuk merekrut. Jadi tolong dibuat CV itu seprofesional mungkin, seefisien mungkin. Kalau teman-teman ada project, ada pengalaman internship, pengalaman kerja yang sudah ada, silakan masukkan itu di paling awal. Karena kita akan melihat dari situ dulu, baru yang lain-lain gitu. CV usahakan profesional mungkin, jangan yang pakai gambar-gambar bunga-bunga. Nah, itu jangan gitu. Karena kita melihat itu secara profesional dulu dan informasi-informasi yang relevan dengan apa yang teman-teman akan apply. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat interview, tolong on time dan tolong persiapkan interviewnya dengan baik, berpakaian sopan, tempat interviewnya juga, walaupun interviewnya akan secara online, tempat teman-teman online itu harap diperhatikan di tempat yang proper. Jangan sampai teman-teman interviewnya itu dari kantin misalnya, atau dari mall, atau dari food court. Nah, itu satu hal yang mungkin akan mengurangi penilaian dari tim rekrutmen atau tim seleksi kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah eh, tolong kami sebagai mitra itu eh, jangan di ghosting ya, teman-teman, Bapak Ibu juga gitu. Karena pengalaman kita adalah kita sudah memberikan offering, tetapi sampai lewat masa untuk apa namanya diterima itu tidak ada kabar dari pesertanya. Otomatis dan itu misalnya last minute, otomatis itu akan merugikan mitra juga karena kuota kita tidak mencapai 100% karena banyak final di akhir-akhir proses untuk seleksi dan offering itu teman-teman tidak ada kabarnya gitu dari kita. Dan itu tentunya akan mempengaruhi kredibilitas dari kampus teman-teman. Jadi ini akan berpengaruh kepada Bapak Ibu dosen yang menjadi PIC ini. Jadi kami pun sebagai mitra pasti akan fokus untuk memberikan prioritas kepada kampus-kampus yang memang memberikan sebuah proses yang cukup baik juga gitu dengan mitra. Jadi ada mutualisme antara mitra dan juga kampus agar bisa melakukan penyerapan semaksimal mungkin. Jadi mungkin itu beberapa hal sebagai penutup pemaparan saya. Terima kasih dan kalau ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan baik itu program maupun pelaksanaannya
monggo silakan kita coba akan buka discussion-nya setelah ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Hani. Oke, terima kasih Mas Tolar atas penjelasannya terkait dengan program magang dan studi independen bersertifikat di Metrodata Academy. Nah, selanjutnya mungkin aku akan mengundang lagi nih Mbak Shinta untuk hadir karena kita akan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita akan membuka sesi Q&A. Jadi mungkin dari Mas Tolar sama Mbak Shinta monggo bisa sambil dicek juga nih di kolom chat ada rekan-rekan yang sudah bertanya gitu ya. Dan juga teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand dan juga langsung bisa ditanyakan baik itu kepada Pak Toar atau kepada Mbak Shinta selaku dari program MSIB. Monggo mungkin kita bisa baca juga ya Mas ya dan Mbak Shinta dari kolom chat terlebih dahulu. Mungkin di sini ada dari Verza Mahardika nih. Ini kayaknya lebih ke metrodata ya karena ngomonginnya terkait dengan sertifikasi nih Mas. Jadi permisi Kak mau bertanya, kalau kita sudah ikut sertifikasi terus kita tidak lolos atau tidak mendapatkan sertifikat, itu gimana ya Kak? Mungkin Mas Toar boleh dibantu dijawab Mas. Oke, jadi oke, jadi lulus atau tidaknya sertifikasi, final sertifikasi teman-teman itu tentunya itu tidak akan bukan menjadi akhir dari segalanya ya teman-teman itu. Jadi itu memang ujian terakhir itu adalah untuk mendapatkan gelar eh, technical untuk teman-teman. Jadi misalkan kalau dia ikut ujian Certified Network Defender CND, kalau dia lulus dia akan mendapatkan gelar CND. Jadi teman-teman belum dapat gelar S1 pun sudah dapat gelar nih technical Certified Network Defender gitu. Nah, kalau belum lolos atau belum pas ujiannya, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman tetap mendapatkan sertifikat menyelesaikan program atau modul internasional tersebut yang memang datang langsung dari international certification tersebut gitu. Jadi teman-teman sebenarnya akan mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat menyelesaikan program dari ISI Council dan juga kalau lolos itu mendapatkan sertifikat dari eh, gelar dari isi konsil. Dari dua ini ditambah juga dengan sertifikat telah menyelesaikan program Kampus Merdeka MSIB tentunya. Jadi tidak ada masalah. Jadi harusnya 4-5 bulan itu teman-teman mempersiapkan untuk kelulusan daripada ujian sertifikasinya. Jadi jangan berkecil hati, experience yang teman-teman dapatkan itu pasti akan besarnya akan sama besarnya juga untuk modul yang sudah diikuti seperti itu. Oke, terima kasih Mas Toar atas penjelasannya. Mungkin boleh izin menambahkan ya Mas ya. Jadi kalau di Metrodata Academy itu tidak hanya dilengkapi oleh sertifikasi kompetensi teman-teman, tapi juga sertifikat lulus gitu ya, lulus program yang nanti akan juga dikeluarkan oleh Metrodata Academy. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau setelah mengikuti program di Metrodata Academy tidak akan mendapatkan sertifikat. Itu pasti akan mendapatkan sertifikat ya. Mungkin lanjut ya Mas Toar dan Mbak Shinta. Ada pertanyaan lagi dari Firman Uno. Izin tanya nih, kalau udah lulus bisa nggak ikut magangnya? Mungkin lebih ke Mbak Shinta nih ya Mbak. Ini kalau udah lulus magangnya nih boleh nggak nih? Lulus mungkin lulus kuliah kali ya Mbak ya konteksnya. Ini boleh nggak nih ikut MSIB nih? Terima kasih Kak Firman atas pertanyaannya. Waduh, ini udah lulus ya, tapi sayang banget nih, MSIB ini masih untuk mahasiswa yang aktif ya, baik mahasiswa magang maupun vokasi, bagi mahasiswa vokasi maupun strata satu. Jadi teman-teman ini di persyaratannya aja tidak boleh yudisium gitu ya selama mengikuti program. Jadi pastinya teman-teman masih aktif nih di perkuliahan. Jadi untuk teman-teman yang lulus mohon maaf ya, belum bisa bergabung di MSIB. Kata Eta. Oke, jadi ya mohon maaf sekali ya Mas Firman kalau udah lulus selesai kuliah atau dinyatakan yudisium berarti tidak bisa lagi nih ikut MSIB. Mudah-mudahan bisa ketemu jalannya lagi ya Mbak ya atau mungkin magang secara mandiri nanti seperti itu. Lanjut pertanyaan mungkin yang lebih ke Mas Toar nih Mas. Ada pertanyaan dari Ahmad Aidil Fajri. Izin tanya kembali mengenai Stupen. Untuk modul yang diberikan apakah masing-masing learning path itu akan full dengan bahasa Inggris? Oke, untuk bahasa pengantar di modulnya itu memang bahasa Inggris. Untuk ujiannya juga soalnya itu dalam bahasa Inggris. Namun pengantarnya atau bahasa yang akan dilakukan tentunya
pastinya bahasa Indonesia karena mentor ataupun trainernya itu berasal dari tim Metrodata atau Indonesia gitu. Jadi pasti akan menggunakan bahasa untuk delivernya. Cuma memang untuk bukunya, materi, courseware-nya, ujiannya, karena kita menggunakan kurikulum berstandar internasional, tentunya kita akan menggunakan standar bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi itu juga menjadi salah satu soft skill teman-teman untuk yang akan diasah bahasa Inggrisnya karena kalau kita berbicara teknologi IT itu istilah-istilahnya hampir semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi akan dipelajari, akan diasah dari sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Toar atas tanggapannya. Ini ada lagi nih yang Mbak Shinta dan Mas Toar yang nanya passion ada dari Fahdeli Nugroho. Mungkin boleh Fahdeli bisa di unmute aja dan langsung ditanyakan untuk ke Mas Toar atau ke Mbak Shinta. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Nugroho dari mahasiswa Sekolah Tinggi Terpadu Teknologi Nurul Fikri, daerah Depok. Izin bertanya, saya kan sudah mendaftar MSIB dari proses pendaftaran hingga akhir. Di sini yang pengen bertanyakan untuk pertama masalah KTP, masalah BPJS, masalah semester, dan masalah pendaftaran mitra. Yang pertama ini masalah KTP. Yang masalah KTP kan saya itu pindah kakak, Kak. Pindah kakak, habis itu apakah bisa untuk masalah KTP pakai data resi dari desa? Yang kalau itu kan proses jadi KTP-nya itu maksimal 3 bulan. Sedangkan ini pendaftaran tanggal 10 Juni itu sudah penutupan. Itu sudah kelewat. Apakah bisa pakai resi data dari desa? Yang kedua, masalah BPJS. Untuk masalah BPJS, di sini kan saya tidak mempunyai BPJS. Apakah nanti ketika sudah keterima dari mitra, apakah ada naungan biaya atau ada apa gitu? Saya kurang paham. Tolong penjelasannya. Yang kedua, masalah semester. Yang ketiga, masalah semester. Saya sudah mendaftar MSISB itu kan di situ ada apa sih namanya Gmail masuk dari MSISB-nya. Di situ ada revisi semester. Saya di situ salah ngetiknya semester 3, tapi saya di sini sudah semester 4. Saya di situ revisinya di situ. Yang keempat, masalah pendaftaran mitra. Untuk masalah pendaftaran mitra di sini saya sudah mendaftar dari beberapa mitra. Ada mitra yang pertama Metro Data yang saya impikan dari dulu, yang kedua dari Perpustakaan Nasional, yang ketiga Mitra Bandung. Ah, di sini saya kan di situ ada revisi masalah semester. Tapi apakah nanti pendaftaran mitra itu bisa dibatalkan atau tidak? Saya di situ semesternya dituliskan semester 3. Apakah nanti saya sudah mendaftarkan? Apakah itu bisa dibatalkan atau tidak? Terima kasih, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, cukup banyak ya Mbak Sinta Mas Toar pertanyaannya ya dirangkum dalam beberapa poin. Mungkin yang tadi aku tangkap ini lebih ke teknis pendaftaran MSIB ya Mbak Sinta ya dari alur yang mungkin dari awal tadi dari permasalahan Fadil ini dia pindah kakak ya, pindah kakak terus juga lalu dia nanya terkait dengan BPJS, mungkin BPJS-nya yang aku tangkap lebih ke BPJS Ketenagakerjaan kali ya, karena kan kalau di MSIB kan kita masuknya ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Dan juga tadi kalau pendaftaran mitra bisa nggak di cancel gitu Mbak? Mungkin Mbak Sinta boleh dijawab Mbak. Baik, terima kasih Kak Fadil. Pertanyaannya, wah, ini kayaknya udah disiapkan dengan matang nih, biar sekalian gitu ya. Untuk yang pertama tadi KTP ya, KTP-nya ini masih proses karena sedang pindah kakak seperti itu. Nah, mungkin bisa saja Kak tetap dilengkapin ya data di platformnya. Nanti kita verifikasinya berdasarkan NIK dulu.
Nanti apabila NIK kakak sudah sesuai, insya Allah sudah aman gitu ya. Kemudian untuk BPJS, BPJS ini saya masih kurang paham nih, maksudnya BPJS Ketenagakerjaan bagaimana ya? Untuk Bisa masalah diulangin lagi BPJ, Kak Fajar? untuk Heeh. masalah BPJS itu kan saya tidak punya. Kan di mitra itu Oh, ada masalah mm, BPJS. Apakah nanti mm, ada ketika saya sudah mendaftar MSIB, apakah ada mm. pengeluaran dari BPJS atau tidak? Gimana penjelasan Kak? Saya kurang paham. Oh, untuk asuransi kesehatan ini hukumnya wajib ya Kak. Jadi kalau kakak mau ngikutin program MSIB ini harus memiliki asuransi kesehatan. Tidak hanya BPJS, bisa asuransi kesehatan lainnya. Nah ini nantinya untuk penunjang kakak sendiri gitu selama mengikuti kegiatan. Karena tidak semuanya bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu, seperti itu. Jadi harapannya ketika kakak punya BPJS asuransi kesehatan itu bisa mengcover nih hal-hal yang tidak diinginkan nantinya gitu. Jadi kalau dari kami sendiri itu wajib ya kak hukumnya. Kemudian untuk lowongan ya, tadi kakak mendapatkan email bahwa semesternya keliru dan harus merevisi. Nah, untuk perbaikan semester ini masih bisa ya, silakan kakak mengikuti saja panduan dari Pusban. Silakan kakak merevisi untuk verifikasi dokumen ini sampai tanggal 12 Juni. Jadi masih ada waktu nih sebelum nantinya lowongan-lowongan akan diserahkan ke mitra. Jadi silakan kakak ngikuti saja alur yang sudah disampaikan oleh tim Pusban gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada kendala, silakan bisa sampaikan saja di situ. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi nih, Kak Fadel? Untuk masalah pendaftaran Kak, kan tadi kan saya udah Mm, mendaftar beberapa mitra itu misal yang pertama dari Mitra Metrodata, Perpustakaan Nasional sama Mitra dari Bandung. Nah, di sini saya kan ada dapat revisi Gmail dari MSisB-nya. Apakah nanti dari sononya dibatalkan semua atau gimana, Kak? Saya yang kurang paham. Itu untuk materinya apakah bisa di-share, Kak, buat belajar-belajar? Ya. untuk lowongan yang sudah kakak daftar ini tidak akan dibatalkan ya. Jadi untuk tadi revisi semester itu silahkan kakak selesaikan sebelum tanggal 12 Juni. Karena proses verifikasi itu masih sampai 12 Juni. Jika kakak menyelesaikan proses revisi lewat dari itu, kemungkinan tidak akan lolos ke tahap berikutnya. Jadi masih ada waktu nih sampai dengan 12 Juni nanti untuk kakak merevisi hal tersebut gitu. Jadi lowongannya tetap akan aman selama kakak menyelesaikan proses dokumennya seperti itu. Kemudian untuk materinya bisa sih nanti kita share ya. Baik, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Shinta atas jawabannya. Ini banyak banget pertanyaannya Mas Toar, Mbak Shinta di ini ya di kolom chat. Jadi aku mungkin akan sortir pertanyaannya. Jadi mungkin ke Mas Toar, Mas ada pertanyaan terkait dengan posisi magang gitu ya. Jadi izin bertanya, untuk magang apakah jumlah posisi tiap divisi itu sama seperti dengan batch lalu atau ada info lebih rinci lagi mengenai jumlah tiap posisinya? Oke, kalau untuk posisi pasti setiap posisi itu berbeda. Ada yang hanya dua, ada yang tiga, ada yang bahkan lebih dari 30 gitu misalnya. Nanti sebenarnya eh, aku lupa deh Han, apakah di portal itu ada mention ya untuk kuota per posisinya ya? Kalau di portal nggak ada sih Nggak Mas ada ya. untuk Oke. mention posisinya. Ha. Ya, jadi kalau untuk lebih rinci nanti kita bisa share nanti mungkin di media sosial nanti kita juga bisa share gitu. Tapi kalau untuk jumlah posisi setiap eh, posisinya itu ada yang paling paling sedikit itu satu, yang paling banyak itu ada sekitar kalau nggak salah itu sekitar 25 atau 30-an gitu. Jadi range-nya cukup beragam. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lima, ada yang enam gitu. Jadi cukup beragam. Jadi mungkin nanti kita bisa share lah nanti di sosial media kita untuk lebih detailnya untuk jumlahnya seperti itu.
Oke, thank you Mas Towar. Ada lagi nih Mas pertanyaannya. Izin bertanya Pak Towar, untuk proses seleksi magangnya gimana ya Pak? Untuk interviewnya dilakukan berapa kali dan apakah ada tesnya juga Pak? Terima kasih. Oke, untuk magang, mostly itu kita hanya seleksinya itu adalah pertama seleksi administrasi dari mitra, artinya kita akan screening CV dan juga portofolio jika ada. Kemudian kita akan lakukan interview dan interviewnya itu hanya satu kali saja dengan user atau direct manajernya nanti. Dan dari situ baru kita akan menentukan diterima atau tidak. Untuk beberapa posisi seperti eh, application developer itu kemungkinan ada untuk technical testnya, tetapi itu untuk melihat basic knowledge yang dimiliki oleh teman-teman untuk sebagai developer gitu. Tapi mostly kebanyakan itu untuk posisinya itu tidak ada, cuman ada seleksi administrasi, CV, portofolio, dan juga interview. Itu aja. Satu kali interviewnya. Oke, terima kasih Mas Towar. Next, ini pertanyaan mungkin ke untuk Mbak Shinta. Jadi Mbak ada yang nanya, izin bertanya kepada Kak Shinta, saya udah apply nih ke beberapa mitra. Kalau sekiranya saya mau ganti file CV itu aman nggak ya? Apakah ada impact-nya nih dalam proses pendaftaran ke mitra-mitra gitu ya? Silakan Mbak Shinta untuk bisa dijawab Mbak. Terima kasih Kak Adinda atas pertanyaannya. Wah, silahkan ya teman-teman, boleh banget teman-teman mau ganti CV-nya. Nanti CV yang akan masuk ke mitra adalah CV terbaru. Untuk proses eh, data-data yang akan dikirimkan ke mitra ini kan mulai tanggal 13 Juni ya. Jadi teman-teman bisa nih untuk merevisi CV-nya, pastikan CV-nya ini CV terbaik teman-teman nih. Jadi pastikan kualifikasi teman-teman semuanya ter-highlight di sana. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, nanti yang akan masuk ke mitra adalah CV terbaru. Oke, Mbak Sinta, terima kasih. Ada lagi nih Mbak yang mau nanya. Jadi, em, ada Kak mau nanya, kalau rekomendasi, mungkin suatu rekomendasi yang dimaksud ya, suatu rekomendasi dari website itu masih diperiksa, apakah bisa apply ke mitra terlebih dahulu? Nah, boleh banget nih Kak, bisa banget. Justru ini sangat disarankan ya, mulai teman-teman meng-apply lowongan sejak dari sekarang nih, karena nanti kalau misalnya mepet-mepet, dikhawatirkannya nanti pengunjungnya terlalu banyak nih di website, jadinya down gitu. Jadi teman-teman bisa mulai meng-apply lowongan dari sekarang. Silakan teman-teman pilih dengan bijak nih 22 lowongan yang disediakan seperti itu. Sambil menunggu verifikasi dokumen oleh perguruan tinggi. Oke, thank you Mbak Shinta atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan untuk Mas Toar. Jadi izin bertanya dari Triana, untuk pernah ikut MSIB batch sebelumnya, apakah ketika apply kesempatan offering untuk SI masih sama atau diprioritaskan bagi yang belum? Mas, mungkin nih ada pertanyaan terkait offering atau golden ticket kali ya Mas ya dari Metrodata. Oke, aku coba baca ya. Untuk pernah ikut MSI BBS sebelumnya, kan banyak offering untuk SI. Oke, mungkin ini ada dua POV